Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Bu, bisa dijelaskan Bu, untuk hari ini PKK sedang ada kegiatan apa? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan kenapa teman-teman PKK sekarang ada di sini, dari awal saya dulu jelaskan. Di awal terjadinya COVID-19 pada 16 Maret 2020 kita tidak bisa berkegiatan. Artinya PKK itu tidak bisa keluar untuk melaksanakan kegiatan. Nah, dari situlah kami tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung berpikir apa yang harus saya perbuat di Kabupaten Kelungkung. Akhirnya saya dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung didampingi oleh Ibu Sekretaris mempunyai gagasan untuk membuka kebun di Kabupaten Kelungkung. Di sana akan membuat bibit dan kebun. Nah, dari sana kami berkoordinasi dengan Bapak Bupati Kelungkung, di mana ada lahan di Kabupaten Kelungkung yang bisa kami garap. Akhirnya Bapak Bupati Kelungkung selaku Ketua Pembina di Kabupaten Kelungkung berkoordinasi dengan Dinas DHLAP bahwa di Karangdadi ini ada lahan yang cukup banyak, yang lahan ini adalah milik Pemprov, sudah dimohon oleh pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung. Nah, disinilah kami diberikan tempat seluas 30 are untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, dengan diberikan kami lahan seluas 30 are, pertama kami di sini masih gersang sekali. Tanahnya itu sangat keras dan pertama kami membuka lahan di sini harus mempergunakan bulldozer, sudah itu dan lain sebagainya. Kami minta bantuan ke Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, sudah itu DHLAP untuk membantu kegiatan kami di sini. Pada pembukaan lahan pada awalnya kami juga dibantu oleh Bapak Bupati Kelungkung di sini turun langsung dan kami tim penggerak PKK untuk membuat kebun ini biar kelihatan indah. Nah, dari sanalah kami sudah dari 30 hari itu kami bikin tempat pembibitan. Dari awal kami memulai membuka lahan ini tanggal bulan Maret 2020, kami membuat tempat pembibitan yang selama ini kami sudah mengalokasikan bibit ke desa dan kelurahan sebanyak 20.000. Nah, bibit itu diambil oleh tim penggerak PKK desa, tim penggerak PKK kelurahan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Nah, dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Kelungkung, 3 kecamatan yang ada di daratan sudah maksimal mendapatkan bibit, yang belum adalah Nusa Penida. Bibit sudah ada, tapi dari tim penggerak PKK Kecamatan Nusa Penida masih mencari waktu untuk mengangkut ke seberang lautan karena di sana memerlukan biaya yang cukup banyak juga untuk membawa bibit ke Nusa Penida. Nah, dari lahan yang kami buka ini dari bulan Maret, kami ke sini dari bulan Maret itu hampir 1 tahun kami ke sini setiap hari. Setiap hari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung ke sini rame-rame untuk bikin bibit, sudah itu bikin berkebun di sini. Dan kebun hari ini mungkin Bapak lihat sudah agak lengang karena kami sudah panen, bawang sudah panen, ketela sudah itu tomat dan lain sebagainya. Dan kami hari ini baru mulai berkebun lagi karena bibit sudah ada. Untuk bibit, stok bibit kami masih banyak ada di sini karena ini adalah untuk hatinya PKK halaman asri teratur indah, dan indah itu adalah program pusat. Sudah itu didukung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Pri Koster, bagaimana caranya di saat pandemi COVID-19 ibu-ibu tidak kemana, tetap tinggal di rumah
tapi untuk keperluan dapur bisa memetik dari hasil kebunnya sendiri. Begitu harapan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Nah, pada hari ini kami dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung, kalau sudah semenjak kebun ini sudah bagus, kami tidak setiap hari lagi ke sini. Kami ke sini hari Senin, sudah itu Rabu sama Jumat. Baik itu panen, sudah itu menanam lagi, sudah itu bikin bibit lagi yang nantinya bisa kami serahkan ke desa masing-masing lagi seperti itu. Bu, ini kan sebagian besar karena PKK ibu-ibu, gimana cara ngatur waktunya setiap hari ke lokasi ini, juga mengurus keluarga seperti itu? Kalau PKK itu sebenarnya sih bukan ibu-ibu aja. Yang masuk dalam PKK adalah semua yang ada di lingkungan keluarga. Tapi kalau sekarang kalau bilang PKK dominan dibilang ibu-ibu. Nah, kami di Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung ada 3 bapak-bapak yang masuk di Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung dan sebagian besar adalah ibu-ibu. Dan untuk mengatur waktu ke sini kami juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung, apalagi kita di Bali yang namanya Umat Hindu, banyak rainannya, sudah itu banyak upacaranya. Kalau ibunya bisa ke sini, oke, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kami juga tidak memaksa, yang penting kami bisa berkoordinasi, dia pun juga bisa koordinasi ke kami. Kalau mohon izin langsung ada di WA Group, saya mau ada acara begini, saya mau ada acara begini, seperti ini. Tapi jadwal untuk Senin, Rabu, Jumat itu sudah pasti. Berapa orang ke sini artinya tidak dipaksa. Kalau memang ada kesibukan, saya juga tidak memaksa seperti itu. Yang penting kegiatan kantor, kami pun ke kebun PKK bukan hari kerja, artinya jam-jam kerja tidak. Kami ke sini jam 4.30 baru nyampe di sini. Sudah itu selesainya bisa 6:30 baru pulang. Seperti itu, ya. Harapan ke depannya Bu dari program PKK ini? Harapan saya kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan, apa yang disampaikan oleh pusat harus kita laksanakan, ya kita harus laksanakan. Karena selama ini saya di sini melakukan kegiatan, pertama kali membuka lahan ini adalah mendapatkan dana BKK dari Provinsi Bali. Kalau tidak salah ini menghabiskan waktu membuka lahan sampai bikin pembibitan hampir 20 juta. Dan kami sekarang menyerahkan bibit ke desa itu gratis. Kami tidak mengut apa-apa. Dan kami pun ke sini rame-rame biar Bapak Ibu tahu, untuk makan minum itu bawa sendiri. Ada yang bawa jajan, ada bawa gini, kita rame-rame di sini bisa ketawa, walaupun mungkin yang sebagian besar adalah tim penggerak PKK kami adalah PNS juga, sudah itu istri kepala dinas yang mempunyai kesibukan, tapi di saat mereka ke kebun ke sini mereka dapat ketawa dan lain sebagainya seperti itu. Bisa jelaskan Bu secara umum kegiatan dari PKK di Kelungkung apa saja Bu? Secara nasional, Tim Penggerak PKK mempunyai program kerja yang namanya 10 program pokok PKK. Namun di masa pandemi kemarin di tahun 2020 tidak semua kegiatan itu bisa dilaksanakan karena ada pembatasan kegiatan. Nah, dari instruksi yang kami terima dari Tim Penggerak PKK Provinsi bahwa selama pandemi kemarin di tahun 2020 kegiatan yang bisa dilakukan itu ada 3, yaitu yang pertama penanganan COVID, dana PKK untuk penanganan COVID-19, kemudian yang kedua adalah untuk kegiatan OP2K, yang ketiga adalah PMT dan hatinya PKK. Bermula dari ide Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung untuk melaksanakan kegiatan hatinya PKK itu bisa menyeluruh di seluruh kabupaten. Beliau mempunyai ide untuk membuat sebuah rumah tempat pembibitan dan kebun PKK yang kita ada sekarang ini. Itu adalah ide awal beliau. Kemudian selaku sekretaris saya mendukung itu melalui administrasi sehingga kami melakukan refocusing terhadap anggaran yang kami terima dari BKK Provinsi Bali untuk melakukan atau mewujudkan tempat pembibitan dan kebun PKK ini.
Dan selama tahun 2020 itu full kegiatan kami di sini, di tempat pembinaan ini, karena tidak bisa melakukan kegiatan lain. Nah, barulah kemudian di tahun awal 2021 ini, kemudian selain untuk kegiatan di kebun hatinya PKK ini, kita juga melaksanakan kegiatan pembinaan ke desa dan administrasi. Bahkan tadi baru saja kami selesai melaksanakan pembinaan administrasi di kelurahan untuk persiapan kelurahan tersebut mewakili Kabupaten Kelungkung di lomba di tingkat provinsi. Dan itu ada lagi kegiatan PKK, Bu. Sebenarnya kalau kita lihat 10 program itu banyak sekali. Nah, karena dengan adanya pembatasan kegiatan ini, kami hanya bisa melakukan itu, dan tentunya pertemuan rutin tetap kita laksanakan. Pembinaan administrasi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat kita laksanakan. Jadi kita batasi jumlah yang hadir, kemudian pemberlakuan jarak, kemudian pembagian masker dan pengukuran suhu tubuh itu kita tetap laksanakan. Untuk jumlah anggota PKK hanya di Kelungkung berapa? Kalau tim penggerak itu kami di kabupaten jumlahnya hanya 25 orang, tetapi ditambah dengan tim penggerak PKK kecamatan. Biasanya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua tim penggerak PKK kabupaten, kita hadir ke sini itu tidak dipaksa, kita sukarela. Jadi rata-rata dari kami 25 orang ditambah kecamatan ada sekitar 10 itu hadir ke sini. Yang tiap hari hadir rata-rata sekitar 30-35 orang. Tetapi karena sekarang sudah dibatasi hari Senin, Rabu, Jumat saja, kita tidak hadir setiap hari lagi seperti dulu gitu. Kemudian yang namanya anggota PKK itu adalah seluruh masyarakat, seluruh keluarga, baik laki perempuan yang ada. Jadi kalau anggota PKK itu banyak seluruh masyarakat, tapi kalau pengurusnya adalah tim penggerak PKK yang saya sebutkan tadi hanya 25 orang di kabupaten. Kalau di kecamatan bervariasi mereka. Ada sekitar antara 20 dan 30 lah. Bu, bisa diceritain nggak, Bu, gimana kesan Ibu selama menjadi anggota tim PKK di Kelungkung? Menjadi tim penggerak PKK di Kelungkung, terus terang saya sangat bangga sekali ya Pak, karena dengan ikut sebagai anggota tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung, tiang pribadi mendapatkan banyak sekali pelajaran, mendapatkan banyak sekali masukan, wawasan bertambah, karena basic tiang kan di kesehatan hewan. Sekarang kita bersosialisasi, itu banyak sekali manfaatnya. Bu, gimana cara mengatur waktu, Bu, antara bersama keluarga dengan mengikuti kegiatan PKK? Kalau mengatur waktu tidak begitu susah menurut tiang, karena di PKK ini juga kita fleksibel sekali waktunya ya. Misalnya kalau kita ada pembinaan nih, kita diambil sore jam 1. Setelah itu kalau ke sini itu tiap Senin, Rabu, Jumat, fleksibel pokoknya nih kan. Nggak susah jadinya mengatur waktu, tapi karena suka jadinya ya fine aja. Nah, kan ada kegiatan pembibitan, apa ini diterapkan juga di rumah tangga, Bu? Apa Ibu kita nanam di rumah tangga? Kalau tiang nanam di rumah tangga, kebetulan halaman luas kan, ada cabai macam-macam lah, tomat, sudah itu ada tanaman buah-buahan tiang juga di rumah. Lagian terus kalau hasilnya yang di sini, kebetulan tiang di Pokja 2 nih menangani usaha peningkatan pendapatan keluarga. Terus karena kita menangani UP2K PKK, hasil dari hatinya PKK nih ke tiang yang bawa, tiang yang mengelola. Dari hasil hatinya PKK di Karangdadi niki kita sudah banyak punya kas nih ya. Kita yang menanam, hasilnya juga untuk kita yang membeli sesuai harga pasar, kadang-kadang juga lebih murah dari harga pasar. Banyak kita sudah punya kas nih ke 15 jutaan dan nih. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia.
Yamaha All New NMAX 155. Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.